Niat hati pada saat itu aku pengen sekali pensiun. Pensiun itu sudah nggak kerja lagi di Hong Kong, tapi usaha di rumah. Namun takdir berkata lain, usaha kami bangkrut. Apapun yang Allah sudah takdirkan, kita itu nggak bisa ngelak ya teman-teman. Padahal sebuah perjalanan itu sudah diperinci dengan matang. Alhasil aku nekat ya teman-teman, ninggalin lagi anak keduaku masih usia 1,5 tahun teman-teman. Melangkah aja masih sering jatuh. Pokoknya niat enson tekenan bismillah, ya Allah aku mau cari rezeki, lancarkanlah usahaku. Setiap hari aku ucapkan dalam hatiku sendiri seperti itu teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di aktivitas perdapuran Hong Kong. Nah teman-teman, waktu sudah menunjukkan siang hari nih. Pastinya sebelum masak-masak aku mau siap-siap dulu ya. Siap-siap bukan berarti mau pergi ke kondangan loh ya, tapi siap-siap bikin menu makan siang. Nah teman-teman, kali ini aku mau goreng ikan nih buat bos lansia. Ikan ini namanya ikan hilau ya. Ikan ini sudah asli, nggak ada tulangnya ya teman-teman. Cocok banget buat menu lansia ataupun anak kecil. Karena ikan ini hanya untuk bos lansia aku, jadi aku masaknya cuma 1 gelintir. Ini nanti aku goreng pakai telur ya teman-teman, biar nggak pecah. Nah ikannya sudah jadi irisan, terus kita sisihkan. Lanjut lagi, aku mau bersihkan ini kangkung ya. Kemarin aku belinya 1 ikat $6. Kalau dirupiahkan setara dengan 12.000 ya teman-teman. 1 ikat aku masak separuh, yang separuh masih ada di kulkas. Masak secukupnya aja ya teman-teman, biar habis 1 kali makan. Nah ini sudah aku cuci bersih, terus aku tata ya, nanti biar ngirisnya itu cepat dan juga mudah. Nah teman-teman, karena yang aku jaga ini lansia ya, jadi irisnya harus kecil-kecil. Kalau ngirisnya pakai versi kita, jadinya lolor-lolor, dia nggak bisa makan. Karena bosku ini sudah nggak ada gigi ya, takutnya keselak juga. Keselak itu kalau bahasa Hongkongnya gangjan. Pokoknya jaga lansia itu seperti jaga bayi kembali ya teman-teman. Sebagai pembantu kita harus pandai-pandai ngurus dia. Irisnya aku sekitaran 1 cm. Kalau sampai keselak, pokoknya repot banget di kita. Kita itu kalau jaga lansia ataupun jaga bayi harus pandai, punya skill. Pokoknya harus terlatih ya teman-teman. Ini nanti menuku sama bos lansia aku itu agak berbeda. Kalau sayurnya sama ya, pakai sayur kangkung. Kalau bos lansia aku makan ikan. Kalau aku cukup dengan goreng telur yang aku campur cili, daun bawang, sama sedikit tomat. Intinya menu sederhana, enaknya luar biasa. Ini tomatnya aku iris memanjang menurut selera aku aja ya teman-teman. Aku sering mencoba masak telur seperti ini tuh, rasanya enak banget. Pokoknya cocok di lidah aku. Ada asam-asamnya, ada sedikit rasa gurih dari telur dan juga penyedap rasa. Bau harum dari daun bawangnya. Pokoknya nyami betul. Nah ini teman-teman, nanti ini sudah siap kan, ini tinggal ngerebus, terus ini goreng sama telur, terus ini wortel nanti aku mau masak sama brokoli, terus ini nanti goreng telur juga buat menu aku ya, karena aku gak suka sama ikannya. Terus ini sama sayur kangkung sama sup. Nah teman-teman, bahan sudah siap semuanya, waktunya aku mau masak-masak di dapur nih ya.
Pokoknya nanti bisa bikin menu yang super enak dengan budget yang sederhana. Nah ini teman-teman, ikannya ini nanti cukup aku goreng saja ya. Ini tadi telurnya aku kasih tepung sedikit, pokoknya biar cantik gitu loh. Soalnya ikan ini jika digoreng gitu aja akhirnya apa, pecah dan juga tampilannya nggak cantik banget. Aku masak kayak gini itu yang ngajari dulu itu bosku Cina ya teman-teman, nenek Cina yang pinter masaknya itu kayak asal-asalan tapi jadinya itu enak banget, masakannya sederhana. Pokoknya aku bilang pinter banget deh. Makanya ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cara pemikirannya dia itu selalu menggunakan logika ya teman-teman. Aku ikut dia itu selama 4 tahun ya teman-teman, tapi anakku di rumah di kampung itu butuh aku untuk antar jemput sekolah, jadi aku putuskan pulang Indonesia. Niat hati pada saat itu aku pengen sekali pensiun itu sudah nggak kerja lagi di Hong Kong tapi usaha di rumah. Namun takdir berkata lain, usaha kami bangkrut menjadi petani. Ya wes, hasil aku nekat kesini lagi dan ketemu sama majikan yang ini ya teman-teman. Ya jadi cerita panjang lebar ya teman-teman, kalian deh aku lanjut ceritanya. Apapun yang Allah sudah takdirkan kita itu nggak bisa nyala ya teman-teman, padahal sebuah perjalanan itu sudah diperinci dengan matang. Aku pernah mencoba kerja di Indonesia jadi pekerja rumah tangga, tiap bulannya digaji 1 juta, tapi tetap aja nggak bisa membuat aku bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan itu maksudnya keterpurukan ekonomi ya teman-teman, benar sudah diambang amburadul. Aku ini dari anak keluarga yang sederhana. Emak bapakku sudah nggak ada ya teman-teman. Aku di kampung ada suami aku juga pekerja serabutan. Sebelumnya kami memang sama-sama menjadi petani. Maklum ya teman-teman, tempat kami itu benar-benar kampung. Cari pekerjaan juga tidak mudah, padahal hidup kami itu cukup sederhana. Tapi jika memang Allah sudah takdirkan kayak gitu, mau gimana lagi? Dalam hatiku selalu berkata, aku nggak boleh nyerah gitu aja. Aku harus bangkit dari situasi ini, karena aku nggak akan selamanya bisa keluar negeri. Wes, alhasil aku nekat ya teman-teman, tinggalin lagi anak keduaku masih usia 1,5 tahun teman-teman. Melangkah aja masih sering jatuh. Pokoknya niat enson tekenan bismillah, ya Allah aku mau cari rezeki, lancarkanlah usahaku. Setiap hari aku ucapkan dalam hatiku sendiri seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sampai sini aku dapat bos yang super baik. Mereka juga dari keluarga yang sederhana. Pelan-pelan perekonomianku semakin tertata, meskipun belum 100%, paling enggak aku sudah bersyukur banget sudah bisa bangkit dari keterpurukan. Intinya dalam hidup itu harus pandai bersyukur dan terus berusaha. Tentang hasilnya kita pasrahkan pada Allah Ta'ala. Pertama kali masuk di majikan ini tengah malam itu aku nangis teman-teman. Nangisku kayak gini, kenapa takdirku selalu ke luar negeri, padahal aku sudah pengen pensiun beneran menikmati hidup bersama keluarga kecilku. Tapi perlahan-lahan aku belajar menata hatiku, menerima kenyataan bahwa ini semua adalah takdirnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa legowo teman-teman. Nah teman-teman, inilah menu buat bos lansia aku ya, yaitu oseng kangkung yang diisi kecil-kecil biar dia bisa makan. Terus ini goreng ikan sama nasi, terus sama ada supnya ya. Ini sup makaroni, sup instan kayak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, menuku kali ini sungguh sederhana. Nah ini adalah oseng kangkung yang aku iris sama lombok, terus ini telur sama tomat aku campur sama cili juga. Terus nanti lauknya ini krepekku tinggal sedikit karena kerupukku sudah habis ya teman-teman. Nah teman-teman, masakanku sudah selesai nih. Aku sudah cerita panjang kali lebar tentang kehidupanku hingga sampai masuk ke Hong Kong lagi. Makasih ya teman-teman sudah menyaksikan video aku. Bye bye.